sini. Ada dimensi gaib yang berperan. Karena kalau secara ilmiah, ya penyakit kita terus tiba-tiba dipindahin ke kambing, bisa jadi sesaat doang. Itu merasa sembuh, tersugesti. Apalagi lihat kambing, wah kambingnya bengek, udah dipindah di bengek gue. Nggak taunya emang Kambing bengek kayak gimana ya? dia cuma suka ngebayangin dia lebay. Dibahas. Tapi bentar Bang, itu Ren, sini deh Ren. Itu tadi luar biasa, hebat banget ya. Mantep kan? Mantep banget. Tapi jalannya jauh, gue kagak kuat. Terus kenapa? Minta dia dikit. Jangan dong, ini air khusus Van, didoain. Haus Buat Randy, gue. haus Ini nih. bisa nyembuhin semua penyakit. Ya makanya dikit aja, dikit. Nggak bisa. Randy, please, please. Nanti udah nggak ini lagi. Kagak apa-apa, dikit doang. Kan gak ada larangannya juga, kagak usah Ya udah. yang minum. Ya Allah, pelit banget nih orangnya. Doanya udah banyak nih. Randy lagi dong, Ren. Jempol gue lu sedot. Lumayan dah, jempol Randy beragi. Jangan. Minta dong Ren, dikit. Ini doanya udah mantep banget. Ya justru ini bisa itu. nyembuhin semua penyakit. Bahkan penyakit lain udah sembuh. Iya, ini penyakit haus gue aja kagak hilang-hilang nih, Ren. Kok gini? Acting banget sih. Ya beneran ini, beneran. Man, Minum dikasih langsung udah langsung sembuh. kalau minum. Ini habis minum air doa tiba-tiba jadi begini. Suruh sini, minta dulu kita. Sini, sini, gini dulu. Ini bukan sakit. Aduh, sakit banget. Keselak ya? Sakit sembuh. Sembuh. Enggak, udah sembuh. Gue udah sembuh juga dari tadi, udah gue pengen juga gua. Bang, aku nggak dikasih airnya Bang, mentang-mentang airnya air doa. Masalahnya habis doain. Katanya ampuh, bisa nyembuhin segala penyakit. Mungkin yang perlu banyak kali di rumah. Ya tapi kan ini penyakit-penyakit mau disembuhin sama air itu. Gue penyakit haus kagak dikasih. Oh, bukannya udah sembuh tadi penyakitnya? Iya, tapi sempat sembuh. Oh, sempat sembuh. Kena lagi. hampir. Tapi tadi prosesnya gitu Bang. Ini gini, ini dibukain, terus semua pada ngaji. Lu siram gua apa? Udah gitu ditutup, katanya ini air doa. Gitu, emang bisa kayak gitu? Ya sebagian ulama bilang itu boleh. Gimana ceritanya? Ya kan gini, contoh. Ada satu penelitian ilmiah. Kalau air biasa dibacain doa, terus diteliti lagi, dia molekulnya berubah. Ada penelitiannya? Ada penelitiannya. Siapa yang neliti? Oh, itu orang Jepang. Ada beneran? Enggak, beneran enggak? Beneran, serius. Jadi Bisa di browsing kok. oh gitu. Jadi dilihat air yang biasa, diteliti, Sama yang habis itu didoain, beda. Molekulnya berubah. Rasanya berubah nggak? Rasanya nggak berubah, cuman molekulnya berubah. Nah makanya kenapa, terutama nih orang-orang Betawi, orang-orang NU nih, saudara kita yang NU, kalau ada yang sakit, pasti obatnya yang awal itu air dulu. Dibacain, didoain, baca Fatihah, ada yang disuruh minum sambil baca sholawat, ada yang disembur, ada. Sembur gimana? Jangan contohin. Berarti emang bisa ya kalau kita percaya atau emang pengobatan itu udah ada Nah, atau sebenarnya sesuai Islam atau gitu? Itu permasalahan keyakinan. Kalau menurut gue sih itu takutnya musyrik ya. Iya, Masa bukan- percayanya sama bukan yang air? itu, Betul. Air Kan apaan? udah didoain. Yang itu dia tapi Ini wasilahnya, syariatnya. Sebabnya bukan berarti terus yang nyembuhin ini air. Orang itu kan mau sembuh harus ada usahanya. Iya. Misalnya Kenapa teh. harus air putih? Karena memang air putih. Oh, Jadi kalau air sudah tercampur, dia kan udah nggak murni lagi, udah nggak jernih. Maka kebanyakan harus dengan air putih. Kenapa? Karena ini dicontoh. Bahkan di zaman Rasulullah sudah dilakukan oleh para sahabat. Bohong, masa ada Rasul udah ada gituan segala. Waduh, Nih, thank you Randy. banget. Nih lu nih. Alhamdulillah. Zaman Rasul gimana ceritanya? Ada yang ngobatin pakai air segala? Ada cerita waktu itu, namanya Abizar Al-Ghifari. Tahu. Sahabat Rasulullah SAW. Saat itu dia didatangi oleh salah seorang sahabat lainnya. Iya. Kerupuk. Kerupuknya gede banget. Kalau yang rumahnya gede banget jalan lagi ya. Anaknya sahabat ada yang sakit. Nah, Terus datang. Nah kan belum ada tuh medis segala macam. Akhirnya diambillah air putih, dibacain doa. Ada yang ngadu sama Rasul. Ya Rasul, Abizar Al-Ghifari, masa air dibacain doa? Selama engkau tidak meyakini bahwa yang menyembuhkan airnya, nggak ada jadi masalah.
Nah, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini bukan hadis yang sahih. Bukan hadis yang kuat secara sanad, secara matannya juga. Apa ya, secara kalau hadis kan ada silsilah, ada runtutannya. Nah, ada salah satu perawi hadisnya yang lemah. Tapi bagaimanapun yang harus dilihat adalah nilai sugesti. Di Betawi ada tradisi nisfu Sa'ban. Iya. Ketika Bawa air, mau Bang, ya? menjelang puasa, Bawa air dari orang rumah. bawa air, kita yasinan segala macam. Yakin apa? Bahwa air yang sudah dibuka, kemudian bacaan-bacaan itu masuk, itu membawa keberkahan. Terlepas itu betul atau tidak, yang pasti kita lihat sisi baiknya. Sisi baiknya apa? Ya masih mending baca Yasin daripada dia baca Primbon atau baca Jampe-Jampe gitu kan. Percaya nggak percaya. Minum. Wah, tambah sakit nih kayaknya. Oh, makin banyak minumnya. Denger ceritanya sih abang. Tapi kalau Tar dulu. Ini Dulu. kasih makan dulu ayam deh. Tadi ngeliatin nasi lu, ya udah. lu bukan nggak berani sama ayam. Udah, kucing ayam. Ada yang cerita nih sama gue nih, katanya bisa juga ngalirin penyakit kita, ngalihinnya ke binatang. Jadi kita yang sakit, jadinya binatangnya batuk binatangnya. Ya nggak ayamnya. gitu, binatangnya dipotong dulu kan, biasanya terus dibuka gitu. Oh gitu, iya bener. Iya, ada yang Tiba-tiba jantungnya kambing. binatangnya gimana gitu kan? Ada yang ke kambing. Kasihan tuh kambing atu-atunya udah penyakit stroke di bawang situ, diabetes, Makan bengek pula abis juga. itu ya. Itu Ya gimana kayak cerita? kambing sini yang dulu mati. Penyakitnya jangan. AA dipindahin, dia mati AA agak sembuh-sembuh. Itu setengah doang ini pindahin Oh. Jadi keriting kambingnya. Iya, terus burung juga. Boleh, kita ke topik. Iya gimana? Bunyinya beda. Tapi itu secara akal sehat gimana? Secara logika juga. Bagaimanapun ada hal gaib di sini. Ada dimensi gaib yang berperan. Karena kalau secara ilmiah, ya penyakit kita terus tiba-tiba dipindahin ke kambing, bisa jadi sesaat doang. Itu merasa sembuh, tersugesti. Apalagi lihat kambing, wah kambingnya bengek, udah dipindah di bengek gue. Nggak taunya emang Kambing bengek kayak gimana ya? Bengek. Itu kalau suka ngebayangin dia lebay. Dibahas. Tapi bentar bang, itu pakai jin juga dong kalau gitu ceritanya. Iya, tetap kan pengobatan alternatif yang baik itu kalau dia menggunakan herbal. Back to nature. Wih, kembali. Kadang sekarang gini, Berarti jin yang herbal. Tadi tuh Jack, jadi intinya kalau pengobatan alternatif ada campur tangan jin tuh nggak boleh. Pengobatan alternatif secara alami itu boleh. Karena bagaimanapun yang namanya obat kimiawi itu kan punya efek samping. Kembali ke herbal, back to nature tadi, kembali ke alam. Tapi kalau alternatifnya itu kepada hal-hal yang bersekutu dengan jin, nah itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau Apapun kalau bentuknya niatnya sebenarnya. misalnya emang mau nyembuhin, percaya sama Allah, karena izin Allah si jin ini ngebantu gitu. Iya, Sama aja tetap kali. aja ngomongnya kan dengan izin Allah, atas izin Allah. Terus tiba-tiba dari jarak jauh bisa sembuh. Iya, terus ada gitu ada yang tiba-tiba nggak pakai ronsen, dia tahu dalamnya ada penyakit kista atau apa. Itu kan Nah, otomatis jin juga ya Bang Jack. terlepas nih ya dari pro kontra itu boleh atau tidak, ya kita lihat sisi baiknya aja lah. Selama tidak mengajarkan untuk syirik, ya kenapa enggak? Toh dilarang malah semakin tumbuh pengobatan yang seperti itu kan. Dan semuanya pakai atas nama agama. Iya. Itu yang susah. Tapi justru sebetulnya kalau mau alternatif kan, kalau dunia kedokteran kadang-kadang kata orang mahal, cari alternatif deh, coba di alternatif deh bu gitu. Nah, Didoain aja Ya sembuh itu, gitu ya. mendingan ke yang lebih ke herbal lebih itu Herbal ya daripada atau- kayak dukun. Takutnya alternatifnya sama dengan dukun bang. itu tadi kita udah bisa Beda-beda bedain tipis, kan mana yang Iya. kiai bener, mana yang dukun. Semuanya pakai simbol agama. Lanjut lagi. Tadi kamu katanya mau bilang itu Ya. tentang TV, penyembuhan Iya, di TV. benar. Kan biasanya sekarang lagi modal tuh penyembuhan dari jauh, dari TV, ada yang dari telepon juga bisa Betul. sembuhin. Pegang bagian yang sakit, nanti akan itu gitu. Ikutin sembuh. Nah itu apa iya nyampe gitu atau? Atau sugesti. Jadi gini, dulu ya sebelum zaman-zaman handphone kan aneh kan handphone, sesuatu yang nggak ada kabelnya kok bisa nyambung gitu kan. Terus udah gitu bisa lihat-lihatan muka Iya, gitu. video Kayak zaman call. Star Trek gitu ya. Iya ini Sering sambungan ya. lewat mana. Video call dong. Itu kan ada frekuensi yang manusia zaman dulu nggak pernah tahu. Tapi setelah ditemukan kan Ternyata ada ada. frekuensi-frekuensi tertentu. Nah, maka dari itu telepon itu bisa menjadi penghantar frekuensinya untuk menyambungkan sesuatu yang jarak jauh.
Jadi entah itu doa, entah segala macam. Terlepas dari itu benar atau enggak bisa sembuh lewat telepon. Jangan menjadikan itu sebagai keyakinan bahwa oh gue bisa sembuh walaupun cuma dari jarak jauh. Karena bagaimanapun kalau sudah yakin dengan itu ya ini nggak logis. Manusia harus berusaha. Jangan-jangan ntar manusia modern udah nggak ke dokter lagi, lewat telepon aja kan. Dokter gigi pak, cabut gigi pak dari jauh gitu kan. Cabut gigi dari jauh. Dekatkan gagang telepon. Ambil obeng dan tanggung. Gitu. Ini sesuatu yang modern boleh, tapi jangan sampai merusak keyakinan. Keyakinan maksudnya apa? Yakin bahwa kalau mau sembuh ya usaha dulu. Kalaupun bisa jarak jauh, ya alhamdulillah bisa sembuh. Tapi jangan 100% meyakini itu bisa menyembuhkan. Ntar kalau dibilang, ah itu bohong, kan nggak baik. Ya. Karena bagaimanapun sebagian orang percaya itu bisa gitu. Dan mungkin aja bisa. Nah, Iya. yang paling penting jangan pernah lupa badan yang sakit, fisik yang sakit itu bisa terjadi karena akhlak yang sakit. Itu Oh, iya. Jadi akhlaknya yang contoh. akhlak baik justru akhlak buruk itu bisa Kok gagap merusak gitu badan ya. ngomongnya? Enggak bingung. Jadi akhlak buruk itu bisa merusak fisik justru. Misalnya gini, menurut penelitian, ini penelitian lagi nih ya, ini benar ada. Siapa? Ini tahu siapa. Jadi kalau orang misalnya, kenapa Rasul melarang kita marah? Marah harus dilepas. Makanya kata Rasul kalau lagi marah berdiri duduk, tiduran ambil wudhu atau salat 2 rakaat. Karena secara ilmu kejiwaan, secara ilmu psikologis, kalau orang marah dilepas, larinya ke jantung. Orang marah dipendem, diem, itu diabetes, gula. Apa hubungannya nahan marah sampai diabetes? Lah, karena memang mempengaruhi jaringan tubuh, sel-sel terpengaruh. Kan yang namanya hati, otak, aliran darah semuanya nyambung, connect. Kadang bisa gitu ya, kalau kita yakin sehat pasti Nah itu, sehat, gitu. makanya begini, banyak orang yang kiai-kiai zaman dulu, maaf ya ngerokoknya kuat, ngopinya kuat, tapi sehat. Karena dia nggak pernah iri dengki, nggak pernah stres sama orang. Udahlah, easy going aja udah. Hati yang berbicara Nah, ya. itu. Bang. Hati. Kayaknya nggak perlu ditunjukin, orang tahu hati di sini. Emang lo tahu hati di mana? Hati di mana sih, Bang? Ini beneran, Bang. Di sini sebelah kiri. Emang di sini ya? Nah, makanya Oh ya, all is well gitu-gitu ya yang film India itu loh. Oh, iya, iya, iya. Gituan juga. Oh, jadi hati yang harus hati. dijaga Jadi ya? sumber segala penyakit itu adalah hati. Hati itu kan bahasanya kolbun, sesuatu yang gampang berbulak-balik. Makanya disebut Secara bahasa kolbun artinya bahasa apa? Arab itu kolbun, sesuatu yang mudah berbulak-balik. Bisa bolak-balik kolbun. Iya. Jadi bisa bagus, bisa jelek. Oh, gitu. Sumbernya ada di hati. Inna fil jasadi mudghah. Di dalam kata Rasul, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Yang kalau dia baik, semua tubuh jadi baik. Tapi kalau dia buruk, semua tubuh ikut buruk. Hati. Ala wahyal kolbu. Tidak ada selain hati. Jadi orang yang pintar menata hati, gaya hidupnya juga sehat. Nih kalau ada misalnya kita lagi ngobrol ada yang dengerin nih orang-orang di rumah mungkin gimana gitu yang lagi keadaan sakit gitu. Supaya gimana tuh bisa dalam keadaan sakit, hati diperbaiki supaya bisa sehat kembali gitu Bang. Gimana sugestinya? Yang paling baik adalah senantiasa mengevaluasi diri sendiri. Yang paling merusak hati itu kan iri dengki. Kita kalau sudah aib orang lain kayaknya wah semangat gitu ya, terang, nggak gelap-gelap. Kenapa gitu ya. nengok gue? Tapi kalau urusan aib sendiri kayaknya lampunya mati, nggak terang-terang.